Oke, kita lanjutkan pemaparan perkuliahan ekonomi, matematika ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi linier. Dan pada pertemuan berikutnya kita juga akan melihat pengaplikasian fungsi-fungsi ini ya. Cuma untuk pertemuan kali ini kita akan fokus kepada fungsi linear, setelah itu fungsi non-linear, lalu nanti kita akan membahas tentang equilibrium, lalu bagaimana mengaplikasikan fungsi-fungsi ini pada perekonomian. Nah, pada pengertiannya, fungsi linear ini sudah jelas dari visualisasi dari fungsi yang terbentuk, dia akan membentuk garis linear yaitu garis lurus ya, di mana di sini hanya derajat satu pada fungsinya ya, masing-masing dari variabelnya paling tinggi itu derajatnya cuma satu. Dan ini nanti kalau kita visualisasikan dalam bentuk garis, dia dalam bentuk garis lurus ya, tidak garis parabola atau segala macam. Dan bentuk umum persamaan linear ini Y sama dengan A tambah BX. Nah, kalau Anda analisa eh, sederhana saja, dianalisa ya, nilai A itu nanti merupakan konstanta yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Di mana nanti kalau misalkan ada X di sini ada merupakan nilainya 0, pastinya akan meninggalkan A ya, karena sepengetahuan kita apapun yang dikali dengan 0 itu nilainya juga hasilnya 0 ya, jadilah tinggal konstanta. Nah, sementara nilai B adalah koefisien arah atau lereng garis. Ya, ini nanti mencerminkan besarnya tambahan nilai Y untuk setiap tambahan 1 unit nilai X. Nah, ini dia. Kita akan coba visualisasikan fungsi linear dari Y sama dengan A tambah BX ya tadi. Dan ini sudah pada umumnya saya yakin Anda sudah tahu tentang visualisasi dari sumbu X dan sumbu Y ya. Ini lumrah kita gunakan pada uh, pengerjaan fungsi-fungsi linear ataupun non-linear. Nah, ini kita anggap saja ini adalah garis Y sama dengan A tambah BX ya. Kita ilustrasikan dengan garis ungu sih di sini. Karena kita belum tahu ya A ini nanti nilai angkanya berapa dan B belum tahu. Jadi kita diumpamakan saja. Seperti ini garisnya. Dimana di sini kita bisa melihat pada saat A ini nilainya tidak sama dengan 0, ya, dia akan menempuh atau ya memotong garis sumbu X ya, pada saat X sama dengan 0 di nilai sebesar A. Jadi pada saat kita kasih ini nilainya 0 X-nya, dia akan ketemu akan pasti mulai dari sini, dari 0, A. Dan tidak mungkin dia akan menembus atau memotong melewati titik 0,0 karena adanya nilai A, kecuali nilai A ini nggak ada atau 0, ini nilainya sama dengan Y sama dengan BX misalnya gitu, itu pasti akan memotong atau melewati titik 0,0 ya. Selanjutnya yang diilustrasikan dari sini, bagaimana kita melihat nilai koefisien B ya. Koefisien B ini merupakan koefisien garis, yaitu perbandingan dari delta Y dan delta X ya ini. Kalau misalnya nanti ada angkanya di sini, selisih ya, untuk mencari nilai slope ini, kemiringan di sini, kita harus membandingkan yang mendatarnya dan dengan yang tegak ini. Jadi sehingga nanti akan nilai dengan perkataan matematika Anda akan dapat nilai B. Nah, cuma kita nggak akan membahas detail delta Y dan delta X karena saya asumsikan Anda semua sudah paham ya. Dan di sini bisa kita lihat kan B ini merupakan kemiringan ya. Kalau misalnya B ini 0,
garis itu pastinya tidak akan semiring ini. Nah, kita lihat di gambar berikutnya. Oke, dan ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, yang apabila koefisien garis itu sama dengan 0, kita bisa lihat ilustrasinya tidak terbentuk kemiringan. Nah, contohnya ini pada Y sama dengan A tambah BX, dan X itu kita anggap 0, sehingga yang tertinggal itu persamaannya Y sama dengan A. Maka persamaan Y sama dengan A ini kalau kita ilustrasikan dalam bentuk gambar linier, ini akan membentuk garis lurus, di mana dia dari A, ini akan garis lurus, dan sejajar dengan subu X. Begitu juga kalau sebaliknya kita dapat garis seperti ini. Bisa saja suatu saat nanti Anda akan memecahkan persamaan di mana X ya yang menjadi ini, yang kita cari X sama dengan A tambah B, umpamanya Y-nya sama dengan 0, dan terbentuklah garis X sama dengan C. Dan di antara dua garis ini tidak ada kemiringan garis ya. Nah, selanjutnya di sini diketahui nanti bagaimana kalau misalnya diketahui koordinatnya, contohnya x1, y1 dan x2, y2 untuk koordinat yang kedua. Maka dalam pendekatan matematika diketahui rumus seperti ini. Y kurang Y1 per X kurang X1 sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Ya, ini pendekatan matematika yang bisa kita gunakan kalau misalnya diketahui. Contohnya kalau dalam matematika permintaannya sekian unit, sementara supply sekian unit. Dan pada kondisi yang kedua, permintaan sekian unit, supply sekian unit. Jadi Anda sebenarnya bisa menggaris kurva permintaan ataupun kurva penawaran dari uh, informasi tersebut ya. Dan ini bisa Anda gunakan rumus dari pendekatan matematika ya. Ini merupakan turunan dari tadi ya, yang kemiringan, perbandingan antara delta X dan delta Y, sehingga muncullah rumus seperti ini. Cuma kita nggak akan membahas detail, Anda tinggal gunakan saja rumus ini, yang penting Anda paham nanti dalam pengaplikasian matematikanya. Untuk lebih memahami persoalan, kita bisa mengacu kepada contoh berikut ya untuk penggunaan titik koordinat. Jika diketahui A ya, koordinat A 2,6 dan B 6,14, maka tentukan fungsi linear dan buatlah grafik linearnya. Gampang, kita tinggal masukkan rumus sehingga dapatlah nanti rumus sederhana, dan ini sudah menjawab fungsi linear yang kita cari tadi ya, di mana fungsi linear yang tergambar dari titik koordinat A dan B, ini Y sama dengan 2 tambah 2X. Ya, perlu Anda ingat juga, garis linear ini minimal membutuhkan 2 titik. Dan 2 titik ini yang nanti menghubungkan titik A dan titik B kita hubungkan, dan itu nanti terbentuk garis. Dan garis itu nanti kita lihat persamaannya, ini pastinya Y akan gampang dapat persamaannya, Y sama dengan 2 tambah 2X. Dan ini ilustrasi dari gambarnya ya, karena kita diminta menggambar grafik fungsi linear. Tadi kita dapat Y sama dengan 2 tambah 2X, dan cara mudahnya kita masukkan aja X-nya sama dengan 0. Umpama, kalau X sama dengan 0 berarti Y-nya sama dengan 2, sehingga kita dapat koordinat 0,2. 0,2 di sini ya. X-nya 0, Y-nya 2. Itu yang ini X dan ini Y. Oke. Lalu kalau misalnya Anda bertanya, kenapa kita memasukkan angka 0? Sebenarnya ini untuk menguji gambar di sini, ya, untuk menguji mentes dari fungsi linear ini, ya Anda masukkan aja angka-angka yang sederhana atau angka yang gampang perhitungannya. Kalau menurut saya, dimasukkan angka 0 yang paling gampang, sehingga mudah perhitungannya gitu ya. Bisa saja Anda masukkan X-nya sama dengan 1, 10, 100, 2130. Bisa aja, tapi Anda akan ribet juga nanti untuk menyelesaikan persoalan matematikanya.
Dan untuk mencari titik kedua, karena kita kan untuk menggambar garis minimal Anda butuh dua titik ya. Titik pertama sudah dapat, titik kedua sederhananya saya coba di sini masukkan X yang sama dengan 4, berapa sih Y-nya? Ternyata Y-nya dapat 10 ya. 2 kali 4, 8, 8 tambah 2 sama dengan 10. Itu. Dapatlah titik 4,10. Di sini 4, di sini Y-nya 10 ya. Dapatlah titik kedua di sini. Dan untuk menggambar garis ya, garis yang lurus, garis linier, kita hubungkan. Ya, ini garis ungu ini merupakan dapatlah kita mengilustrasikan Y sama dengan 2 tambah 2X. Dan sebenarnya menggambar tadi kebetulan pada soal kita itu mudah ya untuk mencari pada soal yang kita ketahui sebelumnya. Itu pada soal ada 2,6 dan 6,14. Nah, dari dua titik ini saja kita sudah bisa menggambarkan atau sudah bisa menguji ternyata ini 2 di garis sumbu X dan ini 6. Ini sudah bisa kita lihat juga ada hubungannya dengan 6,14 ya. Ternyata titiknya melewati titik-titik pada soal tersebut. Terbukti bahwa ini merupakan garis linier yang menghubungkan titik 2,6 dan 6,14 yaitu Y sama dengan 2 tambah 2X dan kita berhasil menggambarkannya. Nah, ada kasusnya juga Anda diketahui kemiringannya. Nah, kemiringan tadi B ya. Tapi kalau misalnya cari kemiringan, itu ada pendekatan matematika M ya. Biasanya mereka kenal dengan M. Dimana M ini sebenarnya delta Y per delta X ya. Contohnya atau di sini rumusnya Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 ini delta Y per delta X. Atau nanti kalau misalnya tidak diketahui Y2 dan X1 untuk mencari persamaannya saja, Anda juga bisa pakai rumus Y kurang Y1 X kurang X1. Ya, ini merupakan semacam diversifikasi dari rumus yang sebelumnya ya. Atau di sini juga gampang, ini tinggal dikali turunannya ya. Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Nah, ini kita masukin aja contoh untuk mengetahui bagaimana cara pemakaiannya. Nanti kalau misalnya diketahui kemiringan ya, koefisien merupakan 3 dan melewati titik koordinat, ini M ini bisa Anda gantikan dengan B kalau tadi kasus yang sebelumnya. Tapi kalau di sini kan kita belum tahu B, apa segala macam, kita anggap aja ini kemiringan. Koefisien yaitu 3 dan koordinat 2,4. Jadi rumus mana yang akan kita pakai? Ya, betul. Rumus yang terkait dengan M, gradien ya. Di sini M sudah diketahui, Y1-nya yaitu 4 dan X1-nya adalah 2. Karena kita diketahui hanya satu koordinat, bukan dua koordinat. Jadi lebih gampang menggunakan rumus seperti ini. Sehingga dapat garis tersebut memiliki fungsi linier ya, fungsi linier ya yang ditanya oleh soal, Y sama dengan 3X kurang 2. Selanjutnya menggambar grafik dari Y sama dengan 3X kurang 2. Ya, caranya sama seperti yang contoh soal sebelumnya. Anda harus mencari minimal dua titik ya untuk menggambar sebuah garis. Nah, pada soal kita kan sudah diketahui koordinat 2,4 ya. Sudah diketahui tadi ya. Berbarengan dengan diketahui kemiringan 2,4. Kita gambarkan dulu 2,4 itu di sini. 24. Lalu kalau cuma satu titik tidak mungkin kita menggaris atau membuat satu garis linier ya dari satu titik. Kemungkinannya juga akan banyak ya. Bisa ke sini garisnya, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini ya. Macam-macam. Tapi kalau kita menemukan titik yang kedua akan lebih gampang. Nah, caranya gimana? Anda coba misalkan X sama dengan 4. Gunakan masukkan kepada rumus ini. Masukkan angka 4 di sini. 3 kali 4 kurang 2. Jadi maka 3 kali 4 dikurang 2. Ini 3 kali 4 12 dikurang 2 berarti dapat Y-nya sama dengan 10. Dapatlah kita titik koordinat kedua yaitu titik koordinat B misalnya.
di mana X-nya 4, Y-nya 10, 4,10. Masukkan ke grafik, 4-nya di sini ya. Kita dengan skala yang konsisten ya, harus dibikin di sini. Kalau tidak nanti akan kacau. Kalau tidak konsisten skalanya, 4 di sini, 10, dapatlah garis maksud saya titik koordinat B. Dan 2 titik ini sudah cukup untuk menggambar grafik dari fungsi linear Y sama dengan 3X kurang 2.